Jadi uji tes sampel independen ya, adalah teknik statistik untuk menguji perbedaan rata-rata dua kelompok sampel yang tidak saling berhubungan sehingga setiap subjek hanya berada pada satu kelompok. Nah, desainnya itu dapat digambarkan seperti ini. Ya, sebelum mesti harus ada dua perlakuan yang berbeda dan perlakuannya itu perlakuan yang setara. Ya, dulu saya menganalogkan, jangan Anda membandingkan eksperimennya itu Royko, terus kontrolnya itu Mivon atau Ajinomoto. Nah, itu berarti Anda membandingkan dua metode yang tidak layak untuk dibandingkan. Ya, analoginya yang tepat adalah eksperimennya pakai Royko, yang kontrolnya pakai Masako. Nah, itu baru setara. Maka nanti dalam mengerjakan tugas, ya, Anda akan membandingkan dua metode. Nah, itu dua metode itu harus metode yang setara untuk dibandingkan. Jangan membandingkan metode ceramah itu dengan metode discovery, inquiry, atau dengan PBL. Itu ibaratnya itu membandingkan antara Masako itu dengan Mivon. Nah, gitu. Nah, sebelum diberi perlakuan, baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol, itu harus di pretest dulu. Ini adalah pretest. Nah, setelah diberi perlakuan, diberi post-test. Nah, kalau dalam uji tes sampel berpasangan itu membandingkan hasil post-test dengan hasil pretest. Tapi kalau dalam uji sampel independen itu membandingkan hasil post-test kelompok eksperimen, ini eksperimen ya, itu dibandingkan dengan hasil post-test kelompok kontrol. Itu K ini adalah kontrol. Oke. Ini kalau mau dihitung secara manual rumusnya seperti ini. Nah, terus perlu untuk uji tes sampel independen ini perlu dua uji asumsi, yaitu uji normalitas. Nah, Anda bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov jika N-nya lebih dari 50 atau Shapiro-Wilk jika N-nya kurang dari 50. Nah, dinyatakan berdistribusi normal jika nilai P-nya itu lebih besar dari 5%. Yang berikutnya adalah uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini ya itu bisa dilakukan melalui uji F atau F-test dan uji Levins. Ya, ini Oke. Nah, hanya saja kalau Pak menggunakan uji F itu dengan SPSS belum bisa. Nah, harus dikerjakan secara manual. Tapi kalau Levins itu bisa menggunakan SPSS. Nah, contoh judul penelitian yang teknik statistiknya itu menggunakan uji tes sampel independen. Ya, saya saja berbunyi perbandingan keefektifan model problem based learning dan discovery learning terhadap kemampuan merancang model pesawat terbang. Ya. Nah, ini ragam domainnya, domain psikomotorik ya. Oke, jadi kemampuan merancang model pesawat terbang.
mahasiswa kelas 5 SDN Terbansari, Yogyakarta. Nah, terus ini adalah rumusan deskriptifnya, kemudian ini pertanyaan penelitian inferensialnya. Nah, ini pertanyaan penelitiannya yang inferensial berbunyi, apakah kemampuan merancang model pesawat terbang siswa yang mengikuti PBL lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan siswa yang mengikuti Discovery Learning? Nah, ini yang kedua ini kurang begitu tegas, kurang begitu jelas bila dibandingkan yang pertama. Ya. Nah, kenapa? Karena yang pertama ya itu udah langsung mengarah ya, apakah yang diajar dengan problem based learning ya itu lebih tinggi secara signifikan ya kan? Nah, sementara kalau yang kedua ini hanya menanyakan itu apakah terdapat perbedaan lebih tinggi secara signifikan. Oh ya, ini sebenarnya sama ya. Oke. Nah, biasanya itu hanya ditanyakan apakah terdapat perbedaan ya secara signifikan tanpa memberi arah mana yang lebih baik. Nah, maka pertanyaan penelitian ini itu tegas itu sudah mengarahkan apakah yang PBL itu lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan yang diajar melalui Discovery Learning. Nah, terus ini hipotesis alternatif dan hipotesis nolnya. Nah, setelah diolah ya. Nah, ini hasil uji normalitasnya, hasil uji normalitas dari kedua kelompok tersebut. Pre-X itu maksudnya itu pre-test eksperimen, terus pre-con itu maksudnya itu pre-test kelompok kontrol. Jadi yang di atas itu kelompok eksperimen, yang bawah itu kelompok kontrol. Nah, terus ini adalah narasinya. Nah, terus ini langkah-langkah uji homogenitasnya ya, itu langkah-langkahnya seperti ini ya. Nah, terus di sini ada 4 pilihan: based on mean, based on median, based on median and adjusted DF, dan based on trimmed mean ya. Nah, rambu-rambunya untuk penggunaannya itu ada di sini ya. Kapan kita menggunakan based on mean ya, ini menurut Field ya. Kapan kita menggunakan based on median, kapan kita menggunakan based on median and adjusted DF, dan based on trimmed mean. Nah,
Nah, eh, yang jelas ini digunakan itu jika datanya terdapat data tidak normal, dan ketidaknormalannya itu dikarenakan ada outlier. Outlier itu maksudnya itu data yang mencil gitu. Nah, misalnya dikatakan mencil, misalnya saja yang lain paling tinggi itu 86, tapi kok dari 86 terus melompat itu menjadi 100 atau 99, itu artinya terus data 99 itu menjadi outlier, ya, atau data yang terlalu rendah, ya, itu menyebabkan terjadinya outlier. Jadi digunakan ini jika data itu terdapat outliernya. Jika normal-normal saja, maka digunakan yang based on mean ini. Ya. Nah, maka di sini ya itu bukan digunakan yang lain, tapi menggunakan yang based on mean ini. Nah, terus ini narasinya. Ini adalah hasil analisisnya, ya. Nilai T-nya 0,109, terus nilai sig-nya itu 0,914, ya. Terus mean difference-nya itu 0,283. Nah, kesimpulannya apa? Nah, berdasarkan hasil uji T2 sampel independen diperoleh T sebesar sekian, nilai sig sebesar sekian, ya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara kemampuan merancang model pesawat terbang pada siswa yang mengikuti PBL dan discovery learning. Meskipun nilai rata-rata kemampuan siswa pada kelompok PBL sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok discovery learning. Nah, jadi berarti tidak ada perbedaan kemampuan merancang model pesawat terbang siswa secara signifikan antara yang belajar melalui PBL maupun siswa yang belajar melalui discovery learning. Nah, jadi ini hasil penelitiannya. Ini merupakan narasi dari tabel ini. Gitu. Oke, sekarang supaya kalian menjadi semakin jelas, ya silahkan dicoba. Monggo, siapa yang mau mencoba? Ini Mbak Murni kok tugas 7-nya kok saya belum ketemu ya? Udah ngumpulkan belum Mbak Murni? Dereng Pak. Oh, ngopo? Ini kirim Pak sekedap Pak. Oke, siapa mau mencoba? Asar? Mas Asar? Ya? Pakai HP Pak, soalnya kalau buat SPSS laptopnya lemot banget. Oh gitu ya. Oke. Siapa mau coba? Mbak Nurnaini? Iya Pak.
coba? Boleh, Pak. Nah, silakan. Ya dulu, Pak. Nah, nanti biar di apa piloti sama Mas Yoga dan Mbak Linda. Siap. Ayo. Sebentar, Pak, masih muter aja ini. Hmm. Sekarang menunggu libur nih. Jangan pergi. Sudah terlihat, Kak, Pak? Udah. Oke. Nah, terus datanya tadi dipindahkan ke situ. Sebentar, Pak. Excelnya udah dibuka tuh Mbak Nur. Sebentar saya buka dulu, Pak. Ini yang Excel T11, Pak, ya? Iya, T11 tuh berapa saya lupa. Di P13 itu. 13. P13 ya, P13.
belum nampak soalnya. Sudah, Pak? Ya, sudah. Oke. Eh, sekarang kan perlu uji normalitas ya, uji normalitas pretest. Nah, coba sekarang itu hasil pretest PBL itu Anda copy. Yang pretest ya, Pak? Ya, pretest ya, Anda copy. Sudah, Pak? Yang khusus yang PBL, jangan semua. Khusus yang PBL. Nah, oke, Anda copy. Terus Anda pindahkan ke par sebelahnya post test itu. Nah, oke. Sudah ya. Terus itu kan yang PBL. Terus sekarang yang yang discovery learning. Di sini juga kah, Pak? Di bawahnya? Oh, jangan di sebelahnya. Di sini ya, Pak? Ye. Nah, terus ke variabel Q. Variabel view ya di situ. Nah, oke, yang itu var 001, yang var itu loh, yang var 001 itu loh Pak, 5555. Oh iya, iya. Oh, sebelah kiri. Nah, gitu. Nah, itu kan PBL loh. Iya, Pak. PBL. Ini diganti PBL kah, Pak? Ya, PBL
data view. Oke. Nah, terus sekarang uji normalitasnya kedua apa variabel itu diuji normalitasnya. Sebentar. Ke variabel view dulu, variabel. Oke. Ya, terus ke data view. Nah, terus apa? Analyze. Analyze, ya klik analyze. Ayo. Analyze sudah diklik. Kayaknya itu nggak pakai entire screen, Pak. Jadinya nggak kelihatan prosesnya. Oh, nggih. Mbak Nur, Anda Ya. ganti ke entire screen. Ini di take down dulu. Oke. Gimana caranya, Pak? Ya, itu kembali ke share screen itu. Oh ya. Share screen. Oh, enter screen. Itu kan ada pilihan tau Chrome tab, window, Iya. atau entire screen. Nah, oke. Terus analyze, terus descriptive statistik, explore, oke. Terus PBL, ya, di atas, yang atas. Ini, Pak, ya? Jangan, nggih. Terus DL, atas juga. Terus plot. Di bawah statistik itu. Ya, terus normality plot. Nah, centang itu ya. Continue, oke. Ini oke, Pak ya? Nih. Nah, scroll ke atas. Udah kan? Normal nggak? Normal nggak, Mbak Nur? Ya, Pak. Normal nggak? Sing tak takoni normal nggak itu hasil analisisnya itu dudu panjenengan. Ini perlu pencerahan ini, Pak. Tolong dibantu. Saiki Mas Asar sing menerjemahkan hasil analisis itu.
Bentar Pak. Ini nanti nanti. Ini berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan tadi pakai Sapir-Wheel Pak ya? Ya, oke. Menggunakan metode Sapir-Wheel diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,663 karena nilai signifikansinya tersebut lebih besar dari 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal. Nah, demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi sehingga analisis parametrik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi gitu Pak. Apa masih kurang? Iya. Sehingga uji T sampel independen dapat dilakukan kan gitu. Ya. Nah, tapi ini kok rasanya saya kok DF-nya kok dua-dua semua ya, padahal jumlah datanya itu beda ya. Yang satu itu kalau nggak keliru 22, yang satu 27 atau 25 ya, pokoknya beda kok. Ini kok dua-dua semua ya. Coba dicek dulu Pak datanya ya. Sama atau enggak? Nah, beda loh. Yang DL 1, 2, 3, yang sekarang aja untuk meyakinkan yang di uji normalitasnya tadi yang PBL sudah, sekarang khusus yang DL. Analyze. Deskriptif Mbak. Sama seperti tadi ya Pak? Yeah. Explore. 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 Sudah Pak? Explore ya. Terus itu yang PBL-nya dikeluarkan. PBL-nya itu diklik, keluarkan. Nah, sekarang khusus yang DL. Terus plot. Ya. Plot. Ya, sudah. Continue. Oke. Sudah Pak? Nggak kelihatan ya di sini. Ya sudah Pak. Mungkin perlu di take down dulu, terus di share screen ulang.
Mbak Nur. Halo Mbak Nur. Oh, hilang. Mbak Nur. Oh, hilang kan. Diteruskan Mbak Linda. Sudah terlihat belum ya? Sudah. Oke, sekarang khusus uji normalitas yang DL. Analyze, ya. Descriptive statistik, explore, DL. Oke. Nah, kalau ini sudah benar nih. Jadi DF-nya ada 27 kan, bukan 22. Nih. Terus lanjut ke uji T, Mbak. Ke data view dulu. Oke, yang diuji T yang mana? Yang pretest atau yang post-test? Yang diuji T yang post-test ya. Yang post-test. Ye. Nah, maka yang post-test itu ye. Maksudnya yang ID itu dihapus saja, itu nanti tidak ganggu itu. Bukan, jangan di situ. Nah, ada angka 1 itu loh, yang angka 1 bukan. Kok kui. Buka, coba buka seperti tadi. Nah, itu loh yang ada ID dan sebagainya. Tempatkan di angka 1 itu, di angka 1 sebelahnya. Terus di clear. Kan jadi hilang kan. Oke. Terus oke. Terus yang par 9 itu yang PBL dan DL Anda hapus dulu. Ini ya Pak. Berarti di sini ya Pak. Yang ini. Iya.
terus nggih. Nggih, terus ke data view. Nah, terus di situ pada var sebelum sesudah var 09 itu ya. Nah, itu yang eksperimen ya itu Anda beri variabel beri label 1 di var itu loh, di var Ya. sebelahnya var 09 sebelahnya var 0. Nah, nggih. Itu yang eksperimen tuh diberi label 1. Enggak. Ojo tok blok. Nah, di bawah 1. Nih. Bawahnya 1. Terus Oh. nggih, 1. Oh. Kopi bisa nggak Pak ini Pak? Dicoba wae iso ora. Sampai eksperimen ya Pak? Nggih. Bisa. Terus yang pokoknya yang eksperimen sudah 1 semua ya. Terus yang Iya, Pak. DL itu 2. Di bawahnya 1 atau di sebelah? Di bawahnya 1. Oh ini. Oke. Ya. Nah, terus yang var 09 ya, yang var 09 ya, itu Anda ganti simbolnya ke variabel view. Oke, var 09 itu Anda ganti simbolnya Y2. Oke, terus yang var 12 bawahnya itu Anda ganti X. 1, 2 ini Pak. Yeah. X. X. Yeah. Terus pada label itu desimalnya dinolkan dulu. Terus sebentar pada Y2 itu dibuat numerik dulu, numerik. Oke. Terus pada label X ya itu 1. Sebentar. Bukan satu, sebentar. Label itu Anda tulis grup. Oke, terus pada values sebelahnya klik 1 PBL. Label Pak PBL-nya. PBL. Add. Terus pada value tulis 2. Value di atas 2. Oke, label DL. DL itu singkatan apa Mbak Linda? Discovery Learning itu tadi. Discovery Learning. Oke, add.
homogenitasnya belum ya? Oke, sekarang uji homogenitasnya dulu. Benar Kompermin ya, Kompermin, terus ANOVA one way. Y2 masukkan, terus grup atau X masukkan di faktor. Oke, terus option homogeneity of varian, continue. Oke. Nah, itu hasilnya. Ya, yang dilihat pada baris based on mean. Ya, itu dilihat apa nilai sticknya. Nah, kalau di situ itu tidak normal, ya, itu Anda bisa kemungkinan itu menggunakan yang based on median. Itu. Oke? Karena kemungkinan di situ itu ada outlier-nya, seperti tadi sudah saya sampaikan tadi. Oke? Nah, berarti di situ kalau dilihat dari nilai sigma-nya, ya, itu variannya itu bisa dibilang itu homogen karena nilai sigma-nya itu pas dilalah kok pas sama dengan setengah ya, bener nggak? Kok setengah 0,5, bener ya? Iya Pak. Oke. Ngusik Pak Jati keliru loh, Pak Jati keliru. Maaf Pak Jati keliru. Saya tadi itu ke uji T ya, maaf. Yang diuji homogenitasnya itu hasil pretestnya, maaf. Sekali lagi Pak Jati minta maaf, karena saya mikir itu sudah mau ke uji T, tapi uji homogenitasnya itu kelewatan, ya. Oke, maka diulang ke data lagi. Nah, jadi berarti yang diuji homogenitasnya itu pretestnya. Oke, pretestnya mana? Yang itu. Oke. Yang ini Pak, yang Oke, itu yang coba sekarang coba di yang var 008 itu ganti Y1. Diganti terus dan numerik ya. Labelnya di situ pretest. Yang Y2 itu post test. Oke. Terus sekarang analyze, terus apa? Compare mean,
ANOVA, 1W ANOVA. Oke, post testnya dikeluarkan, pretestnya dimasukkan, option, udah, continue, oke. Oh ya, nggak masalah, ya toh? Jadi dilihatnya pada based on min, ya. Oke, di situ nilai sig-nya itu 0,881, berarti kedua kelompok itu merupakan kelompok yang homogen, gitu ya. Oke. Nah, terus sekarang ke uji T. Yang di uji T itu yang Y2 yang post testnya. Analyze. Compare min. Independent sampel di tes. Y2. Terus grup itu dimasukkan di bawah. Terus define group 1, grup 1 1, grup 2 2, continue. Oke. Nah, itu hasil uji T-nya. Ya. Oke, hasil uji T-nya. Tinggal memaknai. Ya. Min difference-nya berapa? Perbedaan minnya berapa? Bawah. Nah, itu perbedaannya itu hanya 0,283 ya. Karena kalau kita lihat itu yang grup statistik itu loh, yang di atas itu loh. Itu kan PBL-nya 58,73, sementara DL-nya itu 58,44, sehingga perbedaan min-nya itu hanya 0,283. Ya. Nah, terus sekarang kita lihat nilai T-nya. Nilai T-nya berapa? 0,109. Ya toh? Oke. Terus nilai sig-nya 0,914. Nah, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan membuat model pesawat terbang antara kelas yang diajar dengan menggunakan metode PBL dan kelas yang diajar dengan menggunakan metode DL. Itu kesimpulannya. Ada pertanyaan?
akan Anda kerjakan pada ujian akhir semester. Ya. Oke. Nah, bisa di take down, Mbak Linda. Nah, terus sekarang kita lihat itu nih apa soal ujiannya. Apakah sudah kelihatan? Belum, Pak. Ampun. Oke. Soal ujian akhir semester statistika. Di bawah ini disajikan data imajiner, hasil pretest dan posttest dari sebuah penelitian kuasi eksperimen. Berdasarkan data tersebut, kerjakan tugas sebagai berikut. 1. Rumuskan judul penelitian kuasi eksperimen, di mana Anda akan membandingkan efek dua perlakuan metode pembelajaran yang berbeda terhadap peningkatan keterampilan menggambar peta perjalanan. Jadi variabel terikatnya apa? Menggambar peta perjalanan. Ya, kemampuan menggambar peta perjalanan. Oke. Nah, terus variabel bebasnya apa? Metode pembelajaran. Ya, tapi nanti Anda silakan Anda pilih sendiri metode pembelajaran apa dan apa. Mana itu yang diperkirakan lebih bagus, itu ditempatkan sebagai perlakuan eksperimennya. Sementara itu yang kurang bagus dibandingkan dengan yang dieksperimenkan itu diletakkan, diposisikan sebagai kelompok kontrolnya. Oke. Terus nama SD-nya beri nama sendiri, ya. Oke. Rumuskan 2 pertanyaan deskriptif terkait judul tersebut. Rumuskan 1 pertanyaan inferensial. Rumuskan hipotesis kerja dan hipotesis nol. Narasikan hasil uji normalitas dari kedua kelompok perlakuan dengan disertai tabel hasil analisis SPSS. Narasi dirumuskan dalam paragraf yang terdiri dari 4 sampai 6 kalimat dan setidaknya didukung oleh 1 referensi. Kemudian narasikan hasil uji homogenitas varian data dari kedua kelompok perlakuan dengan disertai tabel hasil analisis data SPSS. Narasi dirumuskan dalam 1 paragraf yang terdiri dari 4 sampai 6 kalimat dan setidaknya didukung oleh 1 referensi.
Terus berikutnya narasikan kajian terhadap hasil analisis uji T sampel independen dalam 4 paragraf dengan ketentuan sebagai berikut. Paragraf pertama mendeskripsikan hasil analisis uji T sampel independen yang terdiri dari 4 sampai 6 kalimat. Nah, tadi sudah diberi contoh itu di sampel uji T sampel berpasangan. Kemudian paragraf kedua mendeskripsikan kajian pertama hasil temuan penelitian yang terdiri dari 4 sampai 6 kalimat. Setiap paragraf setidaknya didukung 2 referensi terbitan tahun 2010 atau sesudahnya. Nah, tolong ini diperhatikan ini ya. Jadi yang di bawah tahun 2010 tidak boleh. Paragraf ketiga mendeskripsikan kajian kedua hasil temuan penelitian yang terdiri dari 4 sampai 6 kalimat. Setiap paragraf setidaknya didukung oleh 2 referensi terbitan tahun 2010 atau sesudahnya. Paragraf keempat berisi kesimpulan yang terdiri dari 4 sampai 6. Terus ini ya, termasuk ini bobot skornya ini. Perumusan judul penelitian ya, bobot skornya 10. Pertanyaan penelitian deskriptif pertama, pertanyaan penelitian deskripsi kedua, terus pertanyaan inferensial ya, bobotnya 10. Rumusan hipotesis, terus rumusan uji homogenitas 4 sampai 6 kalimat ya, menggunakan referensi tahun 2010 atau sudahnya. Terus narasi uji T ya, paragraf 1 ya, karena tanpa referensi maka bobot skornya 10. Terus yang paragraf 2 karena pakai referensi diberi bobot 15. Paragraf 3 diberi skor 15 dan paragraf 4 diberi skor 10. Oke. Sampai di sini adakah pertanyaan? Masih mau mengendaki pertemuan lagi atau enggak? Kalau filsafat kemarin Pak. itu enggak, kan panjenengan malah nganyang gitu. Minta hari apa itu kemarin ya? Hari Rabu yang akan datang pengen konfirmasi judul ya kan? Nah, terus yang ini mau ada pertemuan lagi atau tidak? Hasil ujian dikumpulkan kemarin berapa jedanya? 2 minggu ya? Iya Pak, 2 minggu. Ya, yang statistik juga diberi jeda 2 minggu. Ya, nanti yang mengumpulkannya terlambat, ya, yang mengumpulkannya terlambat tidak akan saya nilai, ya, karena merepotkan saya. Ada deadline waktunya nggak Pak? Maksudnya tuh jam terakhir ngumpul gitu. Kalian mau minta jam berapa tak turuti? Jam 10 malam, Pak. Oh, jam 10 malam? Sepertinya teman-teman itu Jam maunya 9. 24.00 Pak, tapi malu mau. Jam 12 malam Pak. Oh ya, oke. Seperti LMS itu loh Pak. Hah? Kalau LMS itu ngumpulnya kan 23.59 gitu deadline-nya. Oh gitu ya, wes. Hari yang sama. Ya bolehlah. Deadline-nya pukul 24 ya. Betul, Pak. Oke. 24 BIP Pak. Oh iya, wes.
dieksekusi mati nih ya. Ayo tanya Arif. Permintaan prasmanan nilai. Oke, udah tanpa pertemuan lagi. Iya Pak. Oke, Temunya ini, pas lebaran Pak. ini apa? Katanya ketemuannya pas lebaran aja. Oh, oke. Jadi, Pak. Yes, nanti apa di Jadi Pak, Oke, nanti ditunggu undangannya. Pokoknya Pak Jadi tahunya nanti Kapan ya? Kapan ya? Akhir tahun ya? Saya ke Jakarta ya? Sudah dicatat. pokoknya kalau jadi 23. Lagi ke Jakarta, Bu. 22 saya ke Jakarta. Gimana? yes, monggo panjenengan semua dirembuk bareng gitu ya. Oke. Pokoknya sebelum nilai keluar kalau mau jadi nobar gitu ya. Oke. Ya. Sampun. Sampun Pak. Pak. Iya. Dah. Kalau masih ada permintaan lagi nggak? Mau minta nilainya minimal berapa? Ya nilainya yang baik-baik ya Pak. 95 Pak minimal Pak. Nilai A Pak, A.